Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fahmi Bako. Saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari selama praktikum pemrograman Big Data. Baik, selama praktikum, saya rasa memang ada dua materi besar ya. Yang pertama itu ada Computer Vision, yang kedua itu ada NLP atau Natural Language Processing. Nah, di Computer Vision sendiri, saya juga merasa ada dua materi besar di situ. Yang pertama pastinya itu ada image classification atau klasifikasi gambar. Yang kedua itu ada object detection atau deteksi objek. Nah, tetapi kalau secara merinci di computer vision kami belajar soal yang pertama pasti image data exploration. Selanjutnya itu ada image classification, lalu ada image annotation, dan yang terakhir itu ada object detection. Nah, sedangkan pada bagian LP atau yang kami lakukan itu analisis teks, kami melakukan scraping text scraping eh, dari data ulasan pengguna di aplikasi Google Play, dan berikutnya melakukan pemodelan untuk analisis sentimen. Baik, saya akan menjelaskan tentang perjalanan saya selama praktikum. Yang pertama itu tentu saja computer vision journey. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya melakukan image data exploration. Ya, no brainer ya. Kalau melakukan inferensia, sebelumnya pasti melakukan deskriptif. Gitu. Jadi di image data exploration, eh, saya melihat distribusi kelas pertama. Selanjutnya, mungkin melihat preview gambarnya dahulu, lalu dilanjutkan untuk melihat ciri-ciri dari gambarnya melalui distribusi dimensi, distribusi ukuran, distribusi warna, korelasi antar warna, dan distribusi tingkat kecerahan gambar. Nah, setelah melakukan data exploration, kami melakukan pemodelan, dan di praktikum ini kami belajar untuk membangun model menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Lalu kami juga belajar tentang transfer learning dengan model pre-train ResNet. Nah, memang akurasinya itu lebih baik di transfer learning. Tentu saja karena memang ini adalah model yang telah dilatih sebelumnya dengan dataset yang besar, sehingga memang dia lebih mudah untuk mengenali objek-objek gambar. Begitu. Nah, eh, setelah klasifikasi gambar, kami belajar tentang image annotation sebelum, maaf, image eh, object detection. Nah, sebelum pemodelan, tentu saja kami melakukan anotasi gambar, yang mana kami membuat bounding box secara manual menggunakan tool labeling dari RoboFlow. Nah, ada beberapa tantangan. Yang pertama itu soal konsistensi, karena gambarnya itu banyak dan harus dianotasi secara manual. Konsistensi itu menjadi tantangan, karena kalau tidak, hasil anotasinya itu mungkin tidak rapi. Dan mungkin ada bagian-bagian gambar yang tidak teranotasi. Tanya itu mungkin ketelitian dan variasi objek ya, ini sedikit berhubungan. Karena kalau tidak teliti, mungkin akan ada objek-objek yang masuk ke gambar yang seharusnya tidak masuk dalam deteksi, atau bounding box yang terlalu lebar. Atau bisa jadi gambar tersebut mungkin tidak cocok untuk dimasukkan ke data train atau data yang kita gunakan untuk melatih model, tetapi karena kurang teliti dan adanya variasi objek yang tidak terbatas, itu bisa membuat modelnya itu susah dalam belajar mendeteksi si objek. Nah, tantangan yang terakhir tentunya memastikan notasi rapi. Nah, oh ya, begini hasil kerja saya melakukan anotasi menggunakan tool labeling dari RoboFlow. Nah, selanjutnya tentu saja membangun model object detection. Model yang saya gunakan yang diajarkan di praktikum itu adalah model YOLOv 8. Ini model pre-train yang menggunakan dataset COCO. Nah, dia itu model yang udah punya bobot karena dia pre-train. Dia dilatih dengan data yang sangat besar sehingga bisa mengenali banyak objek gitu. Nah, setelah melakukan anotasi, saya melakukan training model menggunakan dataset saya yang hasil anotasi dari RoboFlow. Nah,
Proses ini memungkinkan model mengenali objek yang menjadi objek saya, itu bunga iris, karena bobot model itu disesuaikan dengan karakteristik dataset yang diberikan saat training. Nah, setelah melakukan training model, tentu eh, saya melakukan evaluasi model untuk melihat performa model yang telah dilatih, dan yang terakhir itu melakukan model testing. Nah, pada saat model testing, saya menggunakan sampel image seperti ini. Ini bunga iris versicolor yang dapat dilihat ini bounding boxnya cukup pas ya, tidak terlalu lebar, tidak terlalu banyak bagian yang bukan bunganya itu terambil, dan hasilnya itu 0,71. Nah, setelah melakukan klasifikasi gambar dan deteksi objek, eh, kami melakukan model deployment via dashboard yang dibangun dengan Streamlit. Jadi kira-kira seperti ini tampilan dari dashboard saya. Kalau kita melakukan simulasi di sini, seperti ini ada page home, page object detection, page classification, page about models yang menjelaskan tentang model-model yang digunakan, dan page comparison yang membandingkan model. Nah, ini begini kira-kira simulasi kalau ada pengguna yang ingin menggunakan dashboardnya. Mereka tinggal mengupload dan hasilnya akan ditunjukkan. Dan mereka bisa mendownload hasil deteksi mereka atau mereset hasil deteksinya. Nah, tidak hanya object detection di dashboard ini, tentu saja saya melakukan model deployment untuk klasifikasi gambar, dan pengguna dapat menghasilkan mengupload gambar dan akan diberikan hasil klasifikasinya dan tingkat kepercayaannya. Nah, tidak hanya itu, di dashboard saya ada fitur perbandingan untuk membandingkan eh, hasil dari object detection dan hasil dari object detection dan klasifikasi gambar. Baik, oke, baik. Selanjutnya itu perjalanan saya dalam analisis teks atau NLP journey saya. Nah, sebelum masuk ke pemodelan, tentu saja kita perlu data. Nah, kami diajarkan untuk melakukan text scraping. Itu kami mengambil data ulasan pengguna dari Google Play. Aplikasi yang saya fokuskan, ulasannya itu adalah aplikasi eFootball. Cukup ramai dimainkan oleh penduduk Indonesia, terutama di kalangan lelaki. Dan total baris data saya ada 1,1 juta, dan outputnya itu berupa CSV, ulasan pengguna. Baik, setelah melakukan text scraping, kami diajarkan untuk membangun model untuk analisis sentimen, di mana model yang kami gunakan itu ada model regresi logistik, model random forest, dan model XGBoost. Tentu saja sebelum membangun model, kami melakukan eksplorasi data ya. Di sini ada banyak eksplorasi data yang dilakukan. Salah duanya adalah melihat salah satunya adalah melihat kata-kata yang paling sering muncul. Di sini menggunakan bar plot, dan di sini menggunakan word cloud. Nah, ini contoh dari eh, inferensia yang dilakukan, yang mana di sini ketiga model dites menggunakan kalimat yang saya input, dan hasilnya itu adalah positif. Kalimatnya sendiri itu grafik gamenya bagus banget dan lucu. Nah, dari ketiga model hasilnya itu positif. Lalu saya juga menginput menggunakan kalimat yang dalam negatif, dan kalimat itu adalah aplikasi sering lag, jadinya akun sering hilang dan banyak iklan. Nah, dari ketiga model, ketiga-tiganya menghasilkan eh, klasifikasi negatif. Baik, saya simpulkan dari praktikum ini, saya belajar end-to-end pipeline untuk computer vision dan NLP. Saya belajar dari awal mungkin mengambil datanya, lalu melakukan eksplorasi, melakukan pre-processing, lalu membangun modelnya. Lalu kami juga membangun model klasifikasi gambar dan deteksi objek. Kami membangun dashboard dan mendeploy model kami. Lalu ada scraping data, itu dari ulasan aplikasi Google Play. Lalu yang terakhir itu adalah membangun model analisis sentimen menggunakan data teks.
Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.